Maka saya bilang begini, kalau Anda tidak berikan jalan, maka saya akan eksekusi semua untuk tidak tinggal di sini. Dan Anda tidak boleh melakukan hal apapun di kelurahan. Sempat kita coba minta bukti kalau beliau itu melakukan kekerasan terhadap sang ibu. Sempat kita minta videokan sama anak beliau, memang ada kekerasan. Itu pakai senjata tajam. Keadilan yang dicari di sini bukan keadilan yang bersifat rumit gitu, tapi keadilan yang memang tumbuh dan hidup di masyarakat. Sekarang siapapun Anda di seluruh Indonesia bisa mendapat akses bantuan hukum gratis. Harus digarisbawahi gratis. Kenapa jadi saya sebutkan, berani sebutkan di seluruh Indonesia? Karena saat ini tuh sekarang udah ada, saya harus lihat angkanya nih, 83.930 pos bankum, pos bantuan hukum. Nah, lengkapnya apa pos bantuan hukum sebenarnya? Saya sudah bersama dengan Bapak Konstantinus Kristomo, Pak Kris, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum. Ada Pak Jacqueline Pogo, ini adalah Kepala Desa Sambuara, Kecamatan Esang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Bersama Pak Jacqueline ada Pak Alderwentiana, ini adalah paralegal Desa Sambuara juga, ya sama berarti sama ya di Kecamatan Esang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Jauh banget Pak Kris. Berarti di seluruh Indonesia sekarang tuh di kabupaten, kota, desa dan kelurahan tuh sudah ada namanya pos bantuan hukum. Sudah terbentuk di 83.980. 980. Pos bantuan hukum itu dibentuk untuk mendekatkan akses keadilan. Ya. Pengacara itu sebagian besar itu ada di ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, demikian juga LBH. Kementerian Hukum itu menggunakan pendekatan yang kita namakan People Centered Justice atau pendekatan yang keadilan yang berpusat pada masyarakat. Pendekatan ini adalah pelatihan paralegal, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat. Jadi adanya pos bantuan hukum di desa ini, maka kemudian warga desa tidak perlu jauh-jauh ya. Jauh-jauh ke kayak di Talaut berarti harus ke Manado dulu. Berapa jam Mbak kalau Manado? 12 jam. 12 jam naik kapal. Ya, naik kapal. Hanya untuk mendapatkan informasi hukum, konsultasi hukum atau pendampingan. Jadi cukup di kantor desa. Sekarang berarti siapapun ya warga negara Indonesia ada di wilayah hukum di wilayah negara Republik Indonesia tuh tinggal datang ke kantor kelurahan atau tinggal datang ke kantor desa, bisa untuk dapat konsultasi, bahkan langkah berikutnya tuh mau apa tuh dikasih tahu lah ya. Iya, betul. Begitu ya. Oke. Nah, kalau di Kabupaten Kepulauan Talaut sendiri nih Pak Jacqueline, itu paling sering mungkin ya pasti banyak ya kalau di masyarakat tuh masalah hukum tuh banyak. Tapi mungkin Bapak bisa kasih contoh yang paling sering mungkin terjadi dan bisa diselesaikan nih lewat pos bankum. Iya. Ya, untuk di daerah saya di Desa Sambuara pada khususnya ya pernah terjadi kasus pencurian di kebun warga. Seorang ibu warga masyarakat datang di rumah melapor tentang adanya pencurian. Pencurian apa yang dicuri, Pak? Ya, pencurian hasil Kebun. panen ya. Ya. Hasil panen kebun cabai ya, Pak. Cabai ya. Cabai. Oke. Ya, kita menghubungi paralegal juga tokoh adat, tokoh masyarakat, ya kita kumpul sama-sama, kita memediasi antara pelaku dengan korban masalah pencurian ini. Nah, setelah kita mediasi, karena adanya tokoh masyarakat dan juga tokoh adat yang ada, maka si pelaku dan si korban ini bisa tergugah hatinya. Juga adanya bantuan dari pos bankum, ada paralegal yang sudah dilatih, kurang lebih beberapa hari dilatih, jadi sudah memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang hukum. Ya, dengan bantuan ini kita bisa memediasi. Akhirnya bisa damai. Ya, bisa damai. Dibikin di surat perjanjian gitu, Pak? Iya, kita buat surat perjanjian, jangan sampai terulang kembali. Ya, dimediasi bisa damai. Ya. Waktu itu paralegal perannya apa tuh, Pak? Kalau misalnya kejadian kayak gitu, ada kasus pencurian. Bagaimanapun pencurian cabai sebanyak black susu
Katakanlah demikian, sebanyak itu ya ukurannya. Satu kaleng susu itu ya. Kaleng susu itu berbanding dengan penyelesaian secara litigasi, berapa banyak Mahalan itu Pak. kerugiannya. Betul, ya. Saya melihat sisi keadilannya, namun saya juga harus melihat sisi sosialnya. Jika saya menerapkan sisi adilnya, saya tidak boleh menelantarkan sisi adilnya. Tetapi saya juga harus melihat sisi sosialnya ini, apa dampak, efek, manfaat ketika kita mau lanjutkan ke sisi litigasi tadi. Ya. Nah, makanya saya membawa ini kerana pertemuan kelokalan. Di sana dikenal adanya supradesa. Yang kita maksud supradesa di sini, ketokohan masyarakat ada. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat. Nah, semua ini pelibatan ini tanpa mau mengesampingkan sisi keadilan, tetapi mau mengedepankan sisi sosialnya. Bagaimana bersosial, bagaimana berdesa, bagaimana kehidupan tradisi berdesa itu dipertahankan tanpa mengesampingkan sisi keadilan dari hak seseorang. Walaupun Dalam memang hal ini sifatnya- korban gitu ya. Walaupun sifatnya memang ini saudara saya, tetapi kan ini kebiasaan buruk Oh itu keluarga ceritanya, kasusnya. keluarga. Tapi kan ini sebuah gambaran bahwa ketika ini dibiarkan, ini akan membias menjadi sebuah kebiasaan buruk. Artinya bahwa sisi keadilannya ada kepuasan bahwa kita pemerintah itu dan paralegal tidak meninggalkan dia, Ya. tapi memang kita masukkan dalam unsur penengahan. Oh waktu itu berarti ngajak korbannya, terus ngajak terduga pelakunya ini yang masih satu keluarga sebenarnya. Itu masih ada ikatan emosional itu kuat kalau kita di desa. Saya ngajak seberapa besar sih nilai cabenya ini Bapak bilang gitu ke korbannya. ketimbang unsur keluarga kita ini. Terus? Jadi mengajak mereka dari sisi emosional. Nah, bagaimana jika kini harus kita selesaikan secara damai? Biarlah saudara kita yang sudah melakukan proses itu, andaikan dia benar, kita coba ajak untuk dia supaya dia melakukan tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Agar ke depannya dia tahu menghormati, menghargai apa yang menjadi hakmu. Jadi upaya kita ini baik supaya kalian berdua itu tidak terjadi lagi gesekan. Hidup berdesa itu biasa kembali lagi seperti awalnya. Saya sih jadi bisa paham sih, mungkin kalau Pak Alder tadi hitungannya kan coba kebayang kalau dibawa kantor polisi hanya gara-gara cabai ini, bukan kita mengecilkan tindakannya ya, tetapi karena coba biaya hitung kantor polisi bolak-balik ya Pak ya Kris ya, bikin laporan dan lain-lain. Coba kita lihat ada pertanyaan dari netizen juga ya, coba kita tampilin ya di layar. Barang Anda hilang dicuri, ternyata yang mencuri saudara sendiri, mirip nih yang di Talaut nih. Apa yang Anda lakukan? Nah, itu udah kasih nih pertanyaannya di media sosialnya Kemenkum, dan ternyata 59% memilih diproses hukum tapi keluarga pecah. Waduh, ada juga yang memilih. Kemudian 41% didamaikan tapi berpotensi terulang. Gitu Pak. Jadi masyarakat juga punya pandangan yang macam-macam ya Pak. Kalau di Pos Bankum sendiri berarti untuk bisa memberikan pengetahuan mengenai, kan kalau saya dengar tadi berarti kan nilai-nilai kearifan lokal, living law-nya itu Pak berarti benar-benar diberi ruang luar biasa untuk bisa menyelesaikan semua sengketa hukum yang terjadi ya Pak Kris. Jadi seperti yang disampaikan Bapak Menteri Hukum di beberapa kesempatan, keadilan yang dicari di sini bukan keadilan yang bersifat rumit gitu, tapi keadilan yang memang tumbuh dan hidup di masyarakat. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kades dan Pak Paralegal yang memang itu sudah ada nilai-nilai keadilan di masyarakat itu dan rujukannya ke situ. Jadi tadi saya sampaikan bahwa memang fungsi juru damai kan memang melekat di Kades Lurah dan ini adalah bagaimana kita melembagakan aja dan kemudian memberikan peningkatan kompetensi misalnya untuk menjadi juru damai dan paralegal untuk mendampingi masyarakatnya. Jadi dua sisi itu yang kita perkuat. Jadi pada akhirnya memang tadi yang disampaikan Pak Adil tadi, coba kalau ini lanjut ini yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Tapi itu kan akan mengoyak nilai persaudaraan dan ketika kita kembali ke nilai-nilai yang memang sudah ada di masyarakat, dan itulah memang Pos Bankum itu salah satunya didirikan supaya masyarakat itu bisa menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat desa secara mandiri, adil dan bijak.
gitu. Jadi itu fungsinya. Jadi salah satu fungsinya itu. Selain fungsi pemberdayaan masyarakat, fungsi pemberian informasi hukum, fungsi konsultasi hukum, dan fungsi rujukan tadi, itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa menyelesaikan sendiri permasalahan hukum mereka di tingkat desa secara mandiri, adil dan bijak, dan damai yang jelas, dan damai. Ya. Kan kita perlu pendekatan persuasif. Tidak perlu dihebohkan dengan cara-cara kamu mau dipanggil ke kantor desa, mau diapakan. Tapi kita datangi secara baik-baik, santun, tapi bukan langsung dengan maksud. Tidak boleh begitu. Itu metodologinya kita, pendekatannya. Kita harus tahu menempatkan itu. Bagaimana mengkomunikasikan itu. Jangan begitu kita punya maksud saat itu langsung disampaikan. Kamu besok diundang ya? Jangan. Itu bakalan jauh ini hasilnya. Mikirnya ngapain saya dipanggil Apa ini kantor saya? desa nih gitu Jadi, ya. didekati, bikin apa kamu? Oh sudah. Mending kita duduk dulu begini. Kalau ada kopi kita sambil rokok atau apa ya. Jadi jangan lupa besok ya. Kita ada pertemuan sedikit. Kita dari paralegal mau mengundang. Jangan dibilang bahwa di sana kamu ada masalah. Enggak. Kalau tidak. Canggih nih para legalnya ya. Karena memahami Memang kultur ya kulturnya itu yang harus, ya. kearifannya itu yang harus kita pahami. Ini ada pertanyaan dari netizen. Kita sensor ya, nanti dicari sama Pak Alder lagi netizen yang nanya nih. Oke, jujur aja nih Pak, damai itu beneran nyelesain masalah atau cuma biar gak ribut aja? Kalau menurut Pak Alder atau Pak Kepala Desa gimana nih, Pak Jackland? Menurutnya, kalau ada pertanyaan kayak gini. Yang penting sudah ada surat perjanjian, pasti tidak akan mengulangi lagi. Punya bahasa awamnya Pak, hitam di atas putih lah itu ya. Kita tahu menyelesaikan masalah dengan mediasi secara damai itu sangat baik. Untuk kasus yang di Kabupaten Kepulauan Talaut terulang lagi nggak setelah kejadian? Belum, hingga saat ini belum ada. Syukurlah, berarti Pak terbukti efektif untuk saat ini gitu ya. Kalau ada lagi pertanyaan dari netizen, katanya gini. Kalau baca postingan-postingan dari Posbankum, sepertinya tidak semua masalah diselesaikan dengan adil. Anda lebih ingin menjaga ketenangan desa atau menjaga keadilan? Kalau Pak Ke siapa? Iya. Ke saya? Ke Atau Pak Kris. Ini gimana nih konsepnya nih Pak kalau di Posbankum sendiri? Mau jaga ketenangan aja atau mau jaga keadilan nih Pak? kedua-duanya lah. Tapi intinya dengan adanya perjanjian perdamaian itu kan sudah ada kesepakatan di antara Para pihak. Artinya itu selesai dengan adanya perjanjian perdamaian tadi. Karena kalau nggak selesai pasti ke litigasi dan pasti ada layanan rujukan begitu. Dan sampai saat ini mungkin ada sekitar dari 130 ribuan layanan yang sudah diberikan itu mungkin mediasi itu ada sekitar 12 ribuan sekitar itu. Dan itu 11.000 lebih itu memang sudah ada bukti Kesepakatan. bukti perdamaian tadi. Perdamaian tadi itu artinya ya itu adalah salah satu cara penyelesaian ya. Di samping itu adalah itu bagaimana kita menjaga ketenangan aja. Artinya tidak seperti itu juga sih. Kenapa Kalau Pak? membacanya, ya selesainya dengan adil dan Anda ingin menjaga ketenangan desa. Ya memang substansi kita di sini bagaimana desa itu tenang dan bagaimana keadilan itu ditegakkan. Itu kan tergantung ending dari proses. Jadi nggak harus milih sebenarnya. Ribet karena memang tidak diproses secara adil. Kalaupun dia diproses secara adil, kenapa ribet? Adilnya itu kan ada perjanjiannya. Ada legalisasinya yang harus kita sepakati. Nah itu adil. Maka damai. Kan desa tidak ribet. Ya. Semua selesai. Ya, Kan ketika mungkin para sederhananya ada di situ. ngeri nih Gitu. para legalnya. Ini latihannya ini nih pelatihannya benar-benar masuk semua nih Pak materinya nih Pak Kris ya kayaknya ya. Jadi mengerti betul. Makan ini pelatihannya. Jadi di seluruh Indonesia akhirnya para legal punya pengetahuan yang sama dong. Iya, tapi sekali lagi karena ini kan masih berproses kita ya. Iya. Jadi pelatihan itu masih terus dijalankan ya untuk untuk mencapai se-Indonesia itu masih berproses. Yang melatih itu kan pemberi bantuan hukum. Yes. Yang Indonesia baru ada 777 pemberi bantuan hukum dan itu di kurikulumnya memang strict satu kelas klasikal. Jadi paralegal ini nggak bisa sendiri. Pak Kadirullah juga nggak bisa sendiri. Iya. Kenapa? Karena
pelatihan 3 hari atau 3 bulan pasti nggak akan cukup. Nggak sendirian, mereka nggak sendirian. Oke, jadi nggak akan sesat kalau kata Iya. anak-anak sekarang nggak akan sesat karena ternyata juga paralegal dan juga kepala desa dan lurah juga diberi akses untuk bisa memberikan Layanan hukum. untuk bertanya juga Bertanya ya, juga ya kalau kepada memang, supervisornya. situasi yang sekarang nggak bisa dimitigasi gitu ya. Iya. Oke, ini dari Kabupaten Kepulauan Talaut jauh-jauh datang.